Inang saat ini lagi dalam keadaan hamil ya? Iya, karena dia mau terus ngejar aku. Si Dorman ini terus ngejar aku mau. Terus dikejar? Iya. Terus dikejar. Langsung datang. Sudah dia benturkan kepalanya ditampar, Iya, dikejar juga? dikejar lagi. Makanya aku ketakutan, langsung lari. Horas, selamat sore. Sore ini kita kembali bergabung dalam perbincangan santai kita dalam program Green Bita TV Mendengar. Saya Fernando Tistanggang. Hari ini kita kehadiran narasumber yang ingin berbincang dan mengadukan permasalahan yang terjadi atas diri mereka dua, suami istri yang beberapa waktu yang lalu mengalami penganiayaan. Langsung saja menemui Tony Simaniuhruk dan istrinya Josephina Sinaga. Selamat sore buat Bapak Tony Simaniuhruk dan Ibu Josephina Sinaga. Apa kabarnya? Baik. Baik ya. Dalam program Green Bita TV Mendengar ini. Nah, kalau boleh tahu kira-kira Pak Maniuhruk, apalah persoalan yang ingin disampaikan kepada kita? Izin buka ya. Ya. Begini kan Pak Tanggang, pada saat tanggal 19 Desember kita merasa ditipu sama dengan Marulina Sipakar. Penipuan tentang BPKB mobil. Iya. Dan kita memperjelas ke rumahnya, Iya. dia tidak terima. Iya. Kita datang memperjelas ke rumahnya. Orang ke rumahnya memperjelas. Iya. Iya. Dia tidak terima. Makanya pada saat itu dia berkeras sama kita. Akhirnya kita berlawanan pembicaraan. Datanglah si Boru Marulina Sipakar ini. Dia berkeras. Akhirnya dia sampai memukul dengan kursi. Dipukul dengan kursi? Iya. Siapa yang dipukul dengan kursi? Saya sendiri dipukul dengan kursi. Iya. Kita tidak melawan. Apa yang dipukul? Bagian mana tubuhnya? Kita dipukul bagian kepala, di atas kuping, sampai telinga. berdarah? Iya, sampai darah. Ketika kita dipukul, kita cuma mengungkap bahwasanya akan melapor ke Polisi. Polres. Ditanggapi, tapi sampai sekarang ini persoalan belum selesai. Artinya sudah dilaporkan ke polisi, tetapi sampai saat ini Ditanggapi tapi tidak ditindaklanjuti. Tidak dilakukan. Bagaimana selanjutnya? Sudah dilakukan penangkapan terhadap penganiaya ini? Belum ada penangkapan. Ini yang mengenai bapak ini laki-laki perempuan yang memukul bapak pakai kursi. Nah, jadi sampai sekarang, iya, sampai minggu yang lalu, iya, kita tidak begitu. Tunggu dulu, dari mulai Desember sampai kepada bulan Februari awal, Ya, sehingga belum ada penangkapan kepada yang namanya si Marulina Sipakar. Marulina Sipakar ini. Iya. Oh, pernah disusul sebelumnya Terus kami susul ke polisi. Alasannya apa? Alasannya dari Marulina Sipakar, kita tidak tahu, soalnya kita selalu ditawari memberikan uang 20 juta untuk berdamai. Dari siapa? Dari Marulina Sipakar. Iya. Tapi kita tidak berurusan dengan hutang piutangnya si Boru Pakar. Iya. Kita membutuhkan BPKB mobil kita kembali, itu aja. Dan penuntasan kasus penganiayaan. Iya, dan kasus penganiayaan. Tiba-tiba kita menyusul ke kantor polisi yang minggu yang lalu. Iya.
polisi datang ke rumahnya, katanya sepertinya mengambil bukti kursi. Iya. Atas laporan bulan Desember itu ya? Iya. Tiba-tiba Minggu malam tanggal 23 jam 2 datang itoknya si Marulina ini. Berarti Marga Sipakar. Namanya Dorman Sipakar. Iya. Datang ke rumah kita untuk mengajak kita keluar. Untuk apa? Kita tidak tahu. Tapi dia tidak kami tanggapi karena udah larut malam. Datanglah dia untuk melempari rumah kita, merusaki pintu rumah kita, merusaki mobil kita yang parkir. Apanya dirusak? Mobil kita dilempar, kacanya pecah. Dan kalau rumahnya? Seng rumah bocor. Udah banyak batu di depan rumah. Berserakan. Terus pintu rumah kita ditendang, mengungkapkan bahwasanya kita harus keluar. Jadi itu tidak kita tanggapi. Itu rumah siapa? Rumah kita sendiri. Jadi saya teleponlah polisi. Iya. Tepat 15 menit polisi datang. Iya. Si Dorman ini sudah pulang. Iya. Tanggakan polisi karena istri aku lagi hamil tua, 7 bulan. Dia syok. Istri aku syok. Terus polisinya melarikan ke rumah sakit. Persoalan ini dibelakangkan dulu. Besok melapor ke polisi, ke kantor polisi. Istrinya dulu dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Pak polisi melarikan istri saya ke rumah sakit. Iya. Baru kita melakukan pelaporan ke polisi. Iya. Tiba-tiba ini pelaporan ini udah dilapor. Iya. Malamnya itu tanggal 20. Oh enggak, belum. Tanggal 23 Mas ya? Iya. Tanggal 23 hari Senin. Iya. Jam 10.15. Iya. Tiba-tiba kita diserang oleh Dorman Sipakar. Kita dipukul sampai berdarah-darah. Kita tidak melawan. Siapa yang diserang pertama? Saya sendiri. Apanya yang dipukul? Yang dipukul itu mulut saya, hidung saya, kepala saya, dan aku tidak melawan. Kenapa Bapak tidak melawan? Karena kita takut bahwasanya dia mencari pasal atau untuk pengaduan balik. Jadi tanpa perlawanan. Tanpa apa-apa langsung dipukul gitu? Langsung dipukul semarak mungkin, sekuat mungkin. Ya, satu orang yang memukul. Tapi orang itu 3 orang yang datang. 3 orang yang datang ke situ. Iya. Tapi 1 orang yang melakukan pemukulan. 1 orang yang memukul. Ketika selesai saya sudah dipukul, istirahat sebentar aku karena itu begitu berdarah terus mengalir darahnya. Datang dia ke istri aku untuk mengadukan kepalanya ke hidung. Membenturkan. Ya, membenturkan kepalanya, kepala si Dorman ini ke kepala istri saya. Ke hidung ya, hidung. Itu kuat loh. Begitu dia ditampar lagi mulutnya. Habis itu adalah 1 orang yang ikut serta kerja dari kita untuk menangkap. Enggak, apa namanya? Memeluk, dipeluklah dia. Enggak, melerai supaya enggak diterkamnya si orang istriku gitu. Jadi begitu dia udah puas di di rumah kita menganiaya kita, dia pulang. Pulang begitu saja, kami heboh, polisi kami telepon. Kami telepon, polisi datang. Ketika polisi datang, polisinya bertanya begini dan begitu begini. Terus polisinya pergi menuju Dorman, mencari Dorman. Jadi dengan alasan
Nah, begitu dia dicari, si Dormannya dicari, kami langsung ke Polres mengadukan yang dilakukannya ini pada saat malam itu. Kami ke rumah sakit, ke Polres. Begitu LP-nya keluar sama visumnya, Dorman ini belum ditangkap, belum dijemput. Oke, sebelum sampai di situ, saya pingin sama Inang dulu. Iya. Nah, ketika Inang dipukul, mohon maaf sebelumnya, Inang saat ini lagi dalam keadaan hamil ya? Iya, hamil 7 bulan. 7 bulan. Iya. Iya. Ketika kejadian itu, Inang benar dipukul. Iya benar. Apanya kena Inang dipukulnya? Ya kepalanya dibenturkan ke hidungku. Berdarah, Yang enggak ke hidungku yang ini. Agak di atasnya, terus dia tamparkan mulutku. Ditampar. Iya, katanya sambil ngomong, "Oh, kau bilang kau pendarahannya. Kau bilang kau ke rumah sakit." Ah, Padahal polisi yang larikan. padahal polisi yang larikan saya sendiri ke rumah sakit. Udah itu datang. Ketika dipukul seperti itu, Inang apa yang Inang apa? Saya merasa pening dan saya langsung lari ke suami saya si Tony Manihuruk karena saya kan ketakutan, mana tahu nanti dia nekat gitu kan. Makanya saya langsung lari ke suami saya. Jadi karena dia mau terus ngejar aku, si Dorman ini terus ngejar aku mau. Terus dikejar? Iya. Terus dikejar. Langsung datang. Sudah dia benturkan kepalanya, ditampar, Iya, dikejar juga. dikejar lagi. Ah, makanya aku ketakutan, langsung lari aku sama suamiku, terus udah itu datang ada itu ku Marga Sihaloho yang pada saat itu di situ ditangkaplah si Dorman ini. Melerai. Iya, untuk melerai. Sempat bagaimana Inang setelah pengenaian yang dilakukan diterima Inang? Ya mau Ya, setidaknya saya sampai sekarang merasa trauma. Udah itu adalah rasa shock dan sampai sekarang memang pening juga. Pening ya? Iya. Ada gangguan kepada kehamilannya seperti itu? Yes. Nah, belum tahu lah. Soalnya Itu Artinya ada rasa shock lah ya? Iya, sebenarnya yang awalnya memang ya gangguan karena saya langsung shock dan perut saya tiba-tiba kram. Oh, gitu Saya sempat. enggak, iya, perut saya tiba-tiba kram dan susah berdiri. Jadi polisi langsung larikan aku ke ke kantor ke rumah sakit. Ke rumah sakit, berarti Iya. dilarikan lagi rumah Iya, sakit? langsung dikasih perobatan gitu, berobat. Iya. Kalau boleh tahu ini anak keberapa Inang? Anak keempat. Anak keempat. Iya. Apa yang menjadi harapan Inang atas kasus ini? Inang sudah di PNA ya, bahkan sudah dikejar lagi seperti itu. Apa yang menjadi harapan Inang? Ya harapanku sebenarnya karena semuanya sudah syok, anak-anakku juga sudah syok, semua masih kecil-kecil dan aku sampai sekarang pun masih trauma. Ya harapanku memang ya dikasih hukuman yang sepantasnya lah sama dia, kayak mana perbuatan dia sama kami gitu. Oh gitu. Itulah. ya karena kita tidak tahu apa masalahnya. Karena memang kita nggak tahu entah apa masalahnya sama si Dorman ini, kecuali sebelumnya ada permasalahan kan, ini sama sekali nggak pernah ada permasalahan sama si Dorman ini. Padahal permasalahannya sebelumnya sama Itonya ya? Itonya. Oh. Dan bukan sama si Dorman ini. Iya. Dorman Sipakar. Ketika permasalahan sama Itonya dulu, apakah ada upaya-upaya dari orang Inang untuk melaporkan ini ke kepala desa untuk untuk dimediasi atau bagaimana? Ya waktu itu Iya, memang pertama kami lapor ke kepala desa. kepala desa, Sekdes. Iya. Orang Amang tadi tinggal di mana? Kami tinggal di Desa Lumban Susui. Lumban Susui. Iya. Nah, pada saat kejadian kami tinggal di desa Parbabadolo. Parbabadolo. Iya. Oke. Nah, pasca pelaporan ke polisi, apakah pelaku sudah ditangkap? Pada saat melapor, terus mempersiapkan berkas penangkapannya, belum ditangkap. Belum ditangkap. Iya. Sampai tanggal berapa belum ditangkap? Sampai
Berapa sekarang? Tanggal 23. Sekarang tanggal 26. 23, 24, 25 nggak ditangkap. Berarti sekarang sudah ditangkap? Sudah. Kapan? Semalam kira jam 11, jam 12 sudah ditangkap. Atas nama? Yang ditangkapnya si Dorman Sipakar. Kalau yang atas Marulina Sipakar sudah Belum. ditangkap? Ya, Belum sampai sekarang. Itu si kakaknya ya? Iya. Iya. Baik. Terus apa yang telah terjadi setelah proses penangkapan ini? Apakah ada pihak-pihak yang melakukan intervensi atau bagaimana? Pihak dari mereka selalu menghubungi kita untuk berdamai. Tapi menurut aku nggak segampang itu perdamaiannya, karena aku ingin dia menerima apa tindakannya pada saat 2 malam itu. Artinya penganiayaan itu ya? Penganiayaannya. Dan apa namanya? Pengerusakan mobil sama rumah, yang dipukulnya orang rumah Dalam keadaan hamil. dalam keadaan hamil tua. Jadi kita belum terima perdamaian yang diminta. Kita ingin dia dihukum. Dihukum. Iya. Baik. Kalau Inang, apa harapannya? Ya harapan juga kayak gitu Pak. Aku sih biar aja dulu diterima hukumannya yang sepantasnya gitu. Sepantasnya. Iya. Kepada Amang Maniuruk dan Inang, kira-kira apalah harapannya pada kasus yang menimpa Amang dan Inang beberapa waktu yang lalu ini? Silakan. Ya kami berharap ini permasalahan ini, kasus ini semoga dituntaskan secara hukum yang berlaku di negara kita ini. Dan terima kasih sama Polres Samosir yang telah melakukan penangkapan kepada Dorman Sipakar dengan cepat. Dan saya berharap juga kepada pelaku Marulina Sipakar juga secepatnya ditindaklanjutin secara hukum yang berlaku, dan secepatnya melimpahkan kasus ini ke pengadilan agar diproses secara hukum yang berlaku di negara kita ini. Baik. Apalagi mobil kami rusak karena dia apa itu? karena dilempari. Rumah kita juga dilempari. Apalagi keluarga kita tertekan batin, kita tidak fokus kerja. Kami mohon Pak Polisi menuntaskan kasus ini. Kami mohon Pak Polisi. Oke. Terima kasih Pak Tony Maniuruk dan juga Ibu Josephina Borusinaga. Kita berharap kasus ini bisa segera tuntas dan persoalan-persoalan yang ada bisa diselesaikan dan bisa menjalani kehidupan kembali seperti sehari-hari dengan baik ya. Mungkin kita bisa minum dulu. Sudah lelah dari tadi kita ngobrol bersama ya. Silakan. Iya. Demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Tony Simaniuruk dan Ibu Josephina Borusinaga. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tony Simaniuruk dan juga Ibu Josephina Sinaga dapat direspon oleh aparat yang berwenang dan menuntaskan kasus ini secepat mungkin. Saya Fernando Sitanggang untuk Green Berita TV. Tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah lingkungannya, kami Green Berita TV mendengar siap untuk mendengarkannya. Horas, horas, horas.